Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik channel ini. Melalui channel yang sederhana ini, kami membagikan kisah-kisah Buddhis dan inspirasi yang mungkin Anda suka dan menginspirasi hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai. Kisah Santati, Sang Menteri Raja. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Santati, sang menteri raja. Dahulu kala, Santati pulang setelah meredam pemberontakan di daerah perbatasan yang merupakan kekuasaan Raja Pasenadi Kosala. Dan raja pun merasa sangat senang sehingga ia menyerahkan kerajaan kepadanya selama 7 hari. Serta memberinya seorang wanita yang menari dan bernyanyi untuk menghiburnya. Selama 7 hari, Santati meneguk minuman keras dan pada hari ke-7, dengan dihiasi oleh segala perhiasan, ia menunggangi gajah kerajaan dan berangkat ke tempat pemandian. Ketika hendak keluar dari pintu gerbang, ia melihat sang guru sedang memasuki kota untuk berpindah patah. Sambil duduk di atas punggung gajah, ia menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan terhadap sang guru dan melanjutkan perjalanan. Sang guru tersenyum. "Mengapa Anda tersenyum, Bhante?" tanya Anandathera. Sang guru menjelaskan alasan dirinya tersenyum dengan berkata, "Ananda, lihatlah Santati, pelayan raja itu. Hari ini ia dihiasi dengan segala perhiasan. Ia akan menghadap saya dan pada akhir penyampaian sebuah bait yang terdiri dari 4 sajak, ia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian ia akan duduk di atas permukaan tanah setinggi 7 buah pohon palem dan langsung parinibbana." Orang-orang mendengar percakapan antara sang guru dengan sang Thera. Mereka yang berpandangan salah berpikiran, "Lihatlah kelakuan petapa Gotama. Ia mengucapkan apapun yang terlintas dalam pikirannya. Hari ini ia berkata bahwa sang pemabuk itu yang dihiasi dengan segala perhiasan akan datang menghadapnya dan mendengarkan dhamma lalu parinibbana. Itu pasti tidak akan terjadi. Hari ini kita akan melihat langsung kebohongannya." Di sisi lain, para pengikut sang guru berpikir, "Oh, betapa luar biasa dan hebatnya kesaktian adidaya yang dimiliki para Buddha. Hari ini kita akan melihat keagungan sang Buddha serta keagungan Santati, sang pelayan raja." Santati memakan 1 porsi makanan pada hari tersebut di tempat pemandian sambil berendam di dalam air. Dan kemudian ia pergi ke taman kesenangannya, lalu duduk di dalam balai minumnya. Wanita itu langsung muncul di tengah panggung dan menunjukkan keahliannya dalam menari dan bernyanyi. Kala itu, wanita tersebut telah melakukan laku uposatha selama 7 hari, sehingga ia dapat memperlihatkan keelokan tubuhnya. Dan alhasil, suatu hari ketika ia sedang menari dan bernyanyi, rasa perih menusuk perutnya seperti membelah daging hatinya. Dan seketika, dengan mulut dan kedua mata yang terbuka, ia pun meninggal. Santati berkata, "Lihatlah wanita ini, ia telah mati, Tuan," jawabnya. Seketika Santati mendengar perkataan tersebut, ia menjadi sangat sedih. Dan minuman keras yang telah diminumnya selama pekan sebelumnya sirna bagaikan setetes air dalam tembikar panas yang pecah. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kecuali hanya sang guru, siapa lagi yang dapat memadamkan kesedihanku ini?" Maka, pada malam harinya, dikelilingi oleh para pengawalnya, ia pergi menemui sang guru.
Dan setelah memberi salam hormat kepada beliau, ia berkata demikian, "Bhante, saya mengalami kesedihan karena hal ini dan itu. Saya mengunjungi Anda karena saya tahu bahwa Andalah yang dapat memadamkan kesedihan saya. Mohon jadilah tempat berlindung saya." Lalu, sang guru berkata kepadanya, "Kamu memang mendatangi seseorang yang mampu memadamkan kesedihanmu. Tidak terhitung lagi seberapa seringnya ketika wanita ini meninggal dengan cara seperti itu, dan kamu meratapinya dengan jumlah air mata yang mengucur keluar melebihi seluruh air yang terkandung dalam keempat samudra." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Segala sesuatu yang telah berlalu, biarlah berlalu. Anggaplah yang lalu adalah tidak ada. Dan jika Anda tidak merisaukan masa depan, maka Anda akan berjalan dengan damai sentosa." Pada akhir penyampaian bait ini, Santati mencapai tingkat kesucian arahat serta menguasai kemampuan kesaktian. Kemudian, ia mencermati masa hidupnya sendiri dan merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Berkata kepada sang guru, "Bhante, izinkanlah saya untuk parinibbana." Meskipun mengetahui kebajikan yang telah diperbuat Santati di masa lampau, sang guru berpikir, "Para petapa yang telah berkumpul bersama, bila bermaksud membohongi saya dengan cara seperti ini, tidak akan berbuat demikian. Dan para pengikutku yang telah berkumpul dengan pikiran dalam benak mereka, kita akan melihat keagungan sang guru serta keagungan Santati, sang pelayan raja. Saat mereka mendengar kebajikan yang telah ia perbuat di masa lampau, maka mereka akan menjadi lebih tergerak untuk melakukan kebajikan." Oleh karena itu, sang guru berkata kepada Santati, "Baiklah kalau begitu, beritahukan kepada kami tentang kebajikan yang telah kamu perbuat di masa lampau. Jangan beritahukan kepada kami dengan berdiri di atas tanah, tetapi dengan terbang melayang di udara setinggi 7 buah pohon palem." "Baiklah," jawab Santati. Setelah memberi salam hormat kepada sang guru, ia terbang melesat ke udara hingga ketinggian 7 buah pohon palem dan kemudian kembali turun ke bawah. Lalu ia sekali lagi memberi salam hormat kepada sang guru dan perlahan-lahan naik ke atas hingga ketinggian 7 buah pohon palem. Ia duduk bersila melayang di udara dan berkata, "Dengarkanlah para biku tentang kebajikan yang telah saya perbuat di masa lampau." Setelah berkata demikian, ia mengucapkan bait berikut ini. Kisah masa lampau, pengkhotbah Dhamma dan Raja. 91 kalpa lampau, tepatnya pada masa Buddha Wipasi, saya terlahir kembali di sebuah keluarga di kota Bandhumati, dan pikiran tersebut muncul dalam benak saya. Pekerjaan apa yang dapat saya lakukan untuk menjauhkan orang lain dari nafsu, keinginan, dan penderitaan? Ketika saya sedang berpikiran seperti itu, saya mencermati mereka yang memiliki pekerjaan membabarkan Dhamma, dan sejak saat itu pula saya melakukan pekerjaan tersebut. Saya mengajak orang lain untuk melakukan kebajikan, dan saya sendiri juga melakukan kebajikan. Pada hari Uposatha, saya melakukan laku Uposatha. Saya memberikan dharma, saya mendengarkan Dhamma, dan saya berkeliling sambil menyerukan. Tidak ada yang dapat membandingi Tiratana, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Oleh karena itu, marilah berlindung kepada Tiratana. Kala itu, Raja Bandhumati, ayahanda Sang Buddha, setelah mendengar seruan saya, memanggil dan bertanya kepada saya, "Teman,
apa tujuan kamu berkeliling?" Saya menjawab, "Paduka, saya berkeliling sambil menyerukan kebaikan Tiratana dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebajikan." "Dengan apa kamu berkeliling?" tanya raja. Saya menjawab, "Saya berjalan keliling dengan menggunakan kedua kaki saya, Paduka." Kemudian raja berkata, "Teman, sangat tidak leluasa bila kamu berkeliling dengan cara seperti itu. Dandani dirimu dengan untaian bunga, lalu duduklah di atas punggung kuda dan berkelilinglah dengan cara seperti ini." Setelah berkata demikian, ia memberi saya satu untaian bunga yang mirip dengan untaian mutiara, dan pada saat bersamaan ia memberi saya seekor kuda. Setelah raja membantu saya dengan kebaikan hatinya, saya pun berkeliling menyerukan dhamma seperti sebelumnya. Kemudian raja kembali memanggil dan bertanya kepada saya, "Teman, apa tujuan kamu berkeliling?" "Sama seperti sebelumnya, Paduka," jawab saya. "Teman," raja berkata, "seekor kuda tidak cukup untuk kamu. Duduklah di dalam sini ketika kamu berkeliling." Setelah berkata demikian, ia memberi saya sebuah kereta yang ditarik oleh 4 kuda Sindhu. Ketika ketiga kalinya raja mendengar sebuah seruan dari saya. Ia memanggil dan bertanya kepada saya, "Teman, apa tujuan kamu berkeliling?" "Sama seperti sebelumnya, Paduka," jawab saya. "Teman," raja berkata, "sebuah kereta kuda tidak cukup untuk kamu." Dan ia pun langsung memberi saya harta beserta perhiasan yang melimpah, lalu pada saat bersamaan ia memberi saya seekor gajah. Kemudian saya menghias diri dengan seluruh perhiasan dan duduk di atas punggung gajah. Dengan cara ini selama 80.000 tahun, saya berkeliling sambil menyerukan dhamma, dan selama itu pula, mulut saya harum semerbak teratai. Inilah kebajikan yang telah saya perbuat di masa lampau. Kisah masa lampau selesai. Setelah Santati menceritakan kisah kebajikannya di masa lampau, dengan duduk bersila sambil melayang di udara, ia bermeditasi dengan menggunakan objek api, dan setelah mengalami kebahagiaan alam jhana, ia masuk ke dalamnya dan langsung parinibbana. Nyala api seketika berkobar di sekujur tubuhnya dan menghancurkan daging serta darahnya. Reliknya tergeletak bagaikan bunga melati. Sang guru membentangkan sebuah kain putih yang bersih, dan reliknya jatuh di dalam kain tersebut. Lalu sang guru menyimpan reliknya di 4 penjuru dengan membangun sebuah stupa untuk reliknya dan berkata, "Dengan melakukan penghormatan terhadap relik ini, orang-orang akan mendapatkan banyak buah kebajikan." Para bikhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Santati mencapai tingkat kesucian arahat pada akhir penyampaian bait khotbah, dan dengan berpakaian indah, duduk bersila sambil melayang di udara, ia pun parinibbana. Apakah ia harus disebut sebagai seorang petapa atau seorang brahmana? Kala itu, sang guru menghampiri dan bertanya kepada mereka, "Wahai para bikhu, apa yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di sini?" Setelah mereka memberitahukan hal tersebut, beliau berkata, "Wahai para bikhu, ia dapat disebut sebagai seorang petapa dan juga dapat disebut sebagai seorang brahmana." Setelah berkata demikian, beliau menyampaikan uraian dhamma dengan mengucapkan bait berikut ini. Meskipun seseorang dirias dengan indah, jika ia berjalan dalam kedamaian, jika ia tenang, terkendali, menahan diri dan suci, dan jika ia tidak melakukan penyiksaan terhadap makhluk hidup, maka ia adalah seorang brahmana, seorang petapa, dan seorang bikhu.
Kisah Bikhu dan Pakaian Usang. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang Pilotika Thera. Suatu hari, Ananda Thera melihat seorang pemuda yang berpakaian usang berjalan sambil memegang serpihan tembikar. Sang Thera berkata kepada pemuda itu, "Kehidupan sebagai bikhu lebih baik daripada kehidupan yang kini kamu jalani. Saya akan menghabiskanmu menjadi bikhu." Maka sang Thera membawanya memandikannya dengan tangannya sendiri dan memberinya pelajaran tentang objek meditasi, lalu menghabiskannya menjadi bikhu. Pemuda itu membentangkan kain yang digunakannya sebagai pakaian, menatap sang Thera sejenak, dan karena melihat tidak ada tempat untuk menyaring air, ia pun menaruh kain dan tembikarnya di ranting pohon. Setelah ditahbiskan menjadi anggota sangha dan menyatakan ikrarnya secara penuh, ia menikmati pemberian dharma yang diperuntukkan bagi para Buddha dan pergi berkeliling dengan memakai jubah yang mahal. Hingga suatu saat, ia pun menjadi gemuk dan merasa jenuh. Ia berpikir, apa gunanya saya berkeliling dengan memakai jubah yang merupakan pemberian dari para umat? Saya akan memakai lagi pakaian usang yang dulunya saya pakai. Kemudian ia pergi ke tempat di mana ia meninggalkan pakaian itu dan mengambilnya kembali. Setelah itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Dasar kamu tidak tahu malu, dasar dungu, kamu telah memakai pakaian ini, dan dengan memegang tembikar pecah, pergi berpindah patah." Dan ia pun menggunakan pemikiran tersebut sebagai objek meditasinya dengan menegur dirinya sendiri. Meskipun ia menegur dirinya sendiri, ia menjadi tenang seimbang. Lalu ia melepas pakaian tersebut dan kembali pulang ke wihara. Setelah beberapa hari, ia kembali merasa jenuh, mengatakan hal yang sama lalu kembali pulang ke wihara. Hingga ketiga kalinya kejadian yang sama kembali terulang. Ketika para bikhu melihatnya pulang dan pergi dengan cara seperti ini, mereka bertanya kepadanya, "Saudara, kemanakah kamu hendak pergi?" "Saya sedang pergi menemui guru pembimbing saya, saudara," jawabnya. Demikianlah ia menggunakan pakaian usangnya sebagai objek meditasi. Dengan cara ini, ia menaklukkan dirinya sendiri, dan dalam beberapa hari ia pun mencapai tingkat kesucian arahat. Para bikhu berkata, "Saudara, apakah kamu tidak lagi pergi menemui guru pembimbingmu? Jalan ini bukanlah jalan yang biasanya kamu lewati." "Para bikhu," jawab bikhu ini, "saat saya masih melekat dengan keduniawian, saya pergi menemui seorang guru. Tetapi kini ketika saya telah memotong belenggu keduniawian, saya tidak lagi pergi menemuinya." Para bikhu melaporkan masalah tersebut kepada sang guru dengan berkata, "Bhante, Pilotika Thera tidak berkata jujur." "Apa yang telah ia katakan para bikhu?" balas sang guru. "Ia berkata ini dan itu, Bhante." Setelah sang guru mendengarnya, beliau berkata, "Para bikhu, apa yang dikatakannya memang benar. Ketika ia masih melekat dengan keduniawian, ia pergi menemui seorang guru. Tetapi kini, ketika ia telah memotong belenggu keduniawian dan mengendalikan dirinya sendiri, ia telah mencapai tingkat kesucian arahat." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut ini. "Apakah di dunia ini ada orang yang mengendalikan diri dengan kerendahan hati, yang menghindari perbuatan tercela, bagaikan seekor kuda menghindari cambukan? Meskipun seekor kuda terkena cambukan, begitu pula engkau harus giat dan tekun.
dengan berkeyakinan, menjaga sila, bersemangat, bermeditasi, memahami dhamma, memiliki kebijaksanaan sempurna, perilaku dan pikiran yang terjaga, maka engkau akan terbebas dari penderitaan ini. Demikianlah teman-teman akhir kisah ini. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi Anda. Selamat menjalani hari ini, tetaplah kuat. Mari kita merawat kesehatan tubuh dan batin kita masing-masing, demi diri kita sendiri dan semesta. Apabila Anda menyukai konten ini, silakan subscribe channel ini, klik suka, bagikan ke teman-teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga memperoleh manfaat yang sama seperti Anda. Serta tinggalkan komen Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan hingga akhir, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.